Jemaat yang dikasihi Tuhan, salam jumpa, salam sehati di dalam doa, salam sehat dan tetap semangat untuk bersama-sama menikmati kasih Tuhan bersama dengan Gereja Toraja Jemaat Warakas Klasis Pulau Jawa di dalam bersehati berdoa memuji memuliakan nama Tuhan. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk beribadah. Kita masuk dalam saat teduh. Kita mengangkat pujian untuk kemuliaan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, Tuhan yang setia, di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, menopang menuntun kami melalui pertolongan kuasa Roh Kudus. Terima kasih, pada saat ini kami boleh kembali diperkenankan Tuhan untuk menikmati persekutuan sehati di dalam doa. Tuhan, kami akan mempelajari sebagian daripada firman-Mu. Mohon pertolongan kepada hamba-Mu, kepada jemaat-Mu, supaya kami boleh bersama-sama meneliti kebenaran-Mu Tuhan, menjadi pedoman bagi kehidupan kami. Ampunkan salah dosa kami, dan berfirmanlah karena kami semuanya sudah siap. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, penolong yang sejati. Amin. Shalom, pembacaan kita pada hari ini terambil dari 1 Samuel 16 ayat 7 sampai 13. Begini bunyi firman Tuhan. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Lalu Isai memanggil Abinadab dan menyuruhnya lewat di depan Samuel. Tetapi Samuel berkata, orang ini pun tidak dipilih Tuhan. Kemudian Isai menyuruh Syama lewat, tetapi Samuel berkata, orang ini pun tidak dipilih Tuhan. Demikianlah Isai menyuruh ketujuh anaknya lewat di depan Samuel, tetapi Samuel berkata kepada Isai, semuanya ini tidak dipilih Tuhan. Lalu Samuel berkata kepada Isai, inikah anakmu semuanya? Jawabnya, masih tinggal yang bungsu, tetapi sedang mengembalakan kambing domba. Kata Samuel kepada Isai, suruhlah memanggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari. Kemudian disuruhnyalah menjemput dia. Ia kemerah-merahan, matanya indah dan parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman, bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berpuasalah roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Demikian firman Tuhan. Amin.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita telah bersama-sama membaca satu pembacaan firman Tuhan dari 1 Samuel pasalnya yang ke-16 ayat 7 sampai dengan ayatnya yang ke-13. Saya mengangkat satu tema untuk kita renungkan bersama, miliki hati yang berkenan bagi Tuhan. Presiden Lincoln, Presiden Amerika ke-16. Mungkin kita masih mengingatnya atau pernah mendengarkan ceritanya. Presiden Lincoln memiliki kemampuan yang luar biasa. Ia mampu memikat dalam hal menertawakan dirinya sendiri. Ini sesuatu yang aneh ya. Orang terpikat karena ia cerita-ceritanya membuat orang tertawa, sukacita dengan menceritakan tentang dirinya. Terutama tentang penampilan fisiknya. Saat Senator Stephen Douglas menyebut dirinya sebagai pria berwajah ganda, Lincoln menjawab, "Terserah. Jika saja saya memiliki wajah yang lain, menurut Anda, apakah saya akan mengenakan wajah yang ini?" Di lain waktu, dia bercerita kepada sekelompok editor tentang pertemuannya di sebuah hutan dengan seorang wanita yang sedang berkuda. Wanita itu memandang wajahnya dengan serius dan berkata, "Menurut saya, Anda adalah orang yang berwajah paling jelek yang pernah saya lihat." Lalu Presiden Lincoln berkata, "Nyonya, Anda mungkin benar, tetapi itu bukan salah saya." Lalu wanita itu menjawab, "Memang itu bukan salah Anda. Namun setidaknya Anda tinggal di rumah saja." Walaupun khalayak ramai mengenali gambaran mengenai dirinya, Lincoln tidak dikenal terutama karena penampilannya, namun karena pendiriannya yang teguh untuk menyatukan negara-negara bagian di Amerika Serikat semasa Perang Saudara dan berjuang menghapuskan perbudakan. Ia sering dijadikan teladan sebagai orang yang memiliki kesabaran, keteguhan hati, pengabdian, kemauan yang kuat, belas kasihan, perhatian, dan tidak egois yang luar biasa. Sifat-sifat inilah yang memberikan ciri kepada Lincoln sebagai salah seorang presiden terbesar Amerika. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam budaya kita sekarang, banyak hal membuat orang hanya melihat penampilan lahiriah saja. Namun Alkitab sangat mengarahkan kita untuk memiliki hati yang baik, yang berkenan kepada Tuhan, seperti yang menjadi bahan pembacaan kita pada saat ini, 1 Samuel pasal 16 ayat 7 sampai dengan ayatnya yang ke-13. Di sini dikisahkan bahwa Tuhan memilih Daud untuk diurapi oleh Samuel menjadi raja menggantikan Saul. Mengapa Tuhan memilih Daud? Bukankah ada 7 orang saudara Daud yang lain yang menurut penglihatan mata Samuel, tentu di antara ke-7 itu ada yang cocok. Tetapi di dalam ayatnya yang ke-7 jelas dikatakan oleh firman Tuhan, "Janganlah pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya.
bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Apakah Daud memiliki hati yang baik? 1 Samuel 13 ayatnya yang ke-14. Di situ kita membaca bahwa, tetapi sekarang kerajaanmu tidak akan tetap. Ini perkataan firman Tuhan kepada Raja Saul. Tuhan telah memilih seseorang yang berkenan di hatinya, dan Tuhan telah menunjuk dia menjadi raja di atas umatnya. Karena engkau tidak mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan kepadamu. Namun sekarang kerajaanmu tidak akan bertahan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari tekun mempelajari firman Tuhan dan melakukannya agar kita memiliki pribadi yang selalu berkenan di hati Tuhan. Kalau kita rajin membaca Alkitab, Tuhan banyak memberikan tugas-tugas kepada anak-anak Tuhan yang berjuang untuk hidup berkenan di hati Tuhan. Tuhan memberkati kita semuanya. Terpuji nama Tuhan. Amin firman-Nya. Mari kita memuji Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, Tuhan yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, yang selalu setia mempersekutukan kami, menuntun kami melalui kebenaran-kebenaran firman Tuhan melalui pertolongan kuasa Roh Kudus. Terima kasih, malam ini kembali kami boleh menikmati persekutuan. Ya Tuhan, berkatilah firman-Mu yang sudah kami baca dan renungkan. Melalui firman-Mu pada malam ini mengajarkan kepada kami bahwa bukan pemandangan lahiriah yang utama di dalam hidup ini, tetapi keluhuran hati yang dikenan oleh Tuhan. Karena itu ya Tuhan, kami mau setia di dalam Tuhan. Kami mau menyenangkan hati Tuhan. Kami mau juga menjadi anak-anak Tuhan yang berkenan senantiasa di mata Tuhan. Sehingga melalui kehidupan yang Tuhan sudah karuniakan ini, kami akan semakin dimampukan untuk memaknainya demi kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Tuhan yang Maha Kasih, Tuhan yang Maha Baik, pada saat ini ya Tuhan, kami berterima kasih untuk semua pemeliharaan Tuhan yang kami boleh alami di sepanjang hari ini, pagi, siang hingga saat ini.
Kami tidak akan mungkin dapat menjalani kehidupan kami tanpa pertolongan Tuhan. Karena itu ya Tuhan, terima kasih. Berkatilah kami semua. Berkatilah tubuh kami yang lemah. Jemaat Tuhan yang mengalami kelemahan, sakit penyakit, bahkan sesama kami yang terpapar. Karuniakanlah kesembuhan hanya dengan pertolongan Tuhan. Pimpin kami di dalam segala pergumulan hidup kami. Biarlah kami senantiasa bergantung kepadamu dan percaya bahwa Engkau setia memegang tangan kami untuk berjalan dengan Tuhan, menopang, melindungi, dan menjaga kami. Terlebih pada malam hari ini, di saat kami beristirahat, Tuhan melindungi dan menyertai supaya kami boleh tidur dengan nyenyak. Dan besok pagi boleh bangun dengan tubuh yang penuh keberkatan. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami, inilah syukur kami. Kiranya Engkau sempurnakan semua itu dalam Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami di dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, demikianlah sehati di dalam doa pada malam hari ini. Kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan telah menolong kita untuk menikmati persekutuan di dalam Tuhan bersama-sama. Dan kita percaya bahwa pujian, penyembahan, bahkan firman Tuhan yang sudah kita baca dan kita renungkan, itu menjadi berkat bagi kehidupan kita. Sampai jumpa di Sehati di dalam doa pada esok hari. Tuhan memberkati kita semuanya. Shalom.